yaitu bagian yang ngomongin tentang interpretasi Penrose. Oke, jadi geli. Heeh. Ya oke, kita langsung aja ke bagian berikutnya, interpretasi Penrose yang ditulis oleh Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix. Sama dengan pendukung interpretasi lainnya, Penrose percaya terdapat banyak kemungkinan atau probabilitas pada tingkat kuantum. Meskipun teorinya berbeda mengenai apa yang mengunci kemungkinan tertentu ke dalam realitas kita. Nah, Penrose melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan kuantum dari semesta-semesta yang lain adalah sebentuk materi. Karena setiap materi menciptakan gravitasi, masing-masing kemungkinan memiliki medan gravitasinya sendiri. Tetapi dibutuhkan energi untuk mempertahankannya, dan semakin banyak energi yang diperlukan, sebuah kemungkinan semakin tidak stabil pula kemungkinan itu. Nah, karena mustahil mempertahankan energi untuk menjaga semua untuk selamanya, pada akhirnya kemungkinan-kemungkinan itu runtuh ke dalam keadaan tunggal yang paling stabil yang kita lihat sebagai realitas kita. Nah, pandangan ini juga menuai pro dan kontra. Nah, pronya itu teori ini unggul karena menjadi yang pertama yang menyinggung soal gravitasi. Satu faktor yang memisahkan pemikiran Einstein dan teori-teori kuantum dan menjadikan kekuatan itu sebagai sentral bagi eksistensi realitas. Nah, sementara pandangan yang kontra menganggap bahwa mungkin kekurangan terbesar dari teori Penrose ini, jika bisa disebut kekurangan ya, adalah para kritikus menganggapnya tidak penting. Meskipun teori kuantum hanyalah teori, tapi ia sejauh ini telah 100% berhasil memprediksi hasil dari eksperimen kuantum. Jadi, kita telah memiliki teori yang bisa dipegang terkait realitas. Nah, interpretasi Penrose pun bisa dipegang. Di samping itu, ia menyertakan faktor gravitasi, sesuatu yang gagal dilakukan teori lainnya. Lalu yang mana? Nah, ini dia pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix. Ya, fisikawan teoritis Michio Kaku, co-author teori Dawai Super, dengan tepat mendeskripsikan dilema fisika kuantum ketika mengatakan, sering disebutkan dari seluruh teori yang diajukan abad ini, yang paling lucu adalah teori kuantum. Sebagian orang mengatakan satu-satunya hal yang berhasil dicapai teori kuantum sesungguhnya adalah kebenarannya tidak diragukan lagi. Apakah salah satu dari 3 teori di atas bisa menjelaskan kejadian-kejadian anomali dari tataran subatomik yang sangat kecil dan bagaimana dunia bekerja? Seberapapun bagusnya setiap interpretasi dan seberapapun bagusnya teori itu menjelaskan apa yang kita temukan di laboratorium, satu faktor yang barangkali menjadi missing link adalah peran matriks ilahi dalam menghubungkan kita dengan wadah dari semua yang diobservasi. Meskipun subjek pengamatan tampak seperti kartu bebas hambatan dalam eksperimen-eksperimen yang menimbulkan hasil tidak terduga itu, bagaimana bila anomali tersebut sama sekali bukan anomali? Bagaimana bila keanehan itu sebenarnya merupakan cara normal partikel kuantum berperilaku? Apakah mungkin bila segalanya mulai dari informasi yang berpindah lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya sampai 2 hal yang berada di tempat dan waktu yang sama benar-benar menunjukkan potensi kita dan bukan keterbatasan kita? Jika iya, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apa faktor tunggal yang menghubungkan segala sesuatu bersama-sama? Dan kenapa kita tidak bisa sebebas partikel-partikel kuantum itu? Kita adalah faktor yang hilang dalam berbagai teori yang ada. Secara spesifik, kemampuan kita untuk secara sengaja menciptakan kondisi kesadaran
meliputi pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan. Inilah yang mengunci satu kemungkinan yang kita pilih menjadi realitas kehidupan kita. Dan ini pula yang membawa sains bertemu dengan tradisi spiritual kuno di seluruh dunia. Baik sains maupun mistisisme mendeskripsikan sebuah kekuatan yang menyatukan segalanya bersama-sama dan memberi kita kemampuan untuk memengaruhi perilaku materi dan realitas itu sendiri melalui cara kita mempersepsi dunia di sekitar kita. Kunci utama terdapat perbedaan besar antara makna yang disematkan berbagai tradisi kuno dan sains arus utama terkait penemuan dunia kuantum. Sesuai alasan yang telah saya jelaskan, para fisikawan umumnya percaya bahwa perilaku elektron dan foton tidak terlalu berhubungan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tradisi-tradisi kuno menunjukkan melalui cara kerja di level subatomik lah ya, kita mampu mengubah tubuh kita dan dunia. Jika ini benar, kehidupan sehari-hari kita ditentukan oleh apa yang terjadi di alam kuantum. Seperti yang dinyatakan teman pribumi Amerika saya, Joseph, tidak butuh mesin untuk menciptakan efek-efek ajaib yang kita saksikan pada partikel-partikel kuantum. Melalui kekuatan teknologi batin yang terlupakan, kita mampu menyembuhkan. Berada di dua tempat secara bersamaan. Berada di mana-mana secara bersamaan. Melihat jarak jauh. Terkoneksi secara telepatik dan menciptakan perdamaian dunia. Semua ini terkait dengan kekuatan kita untuk memfokuskan kesadaran yang merupakan rahasia besar dari tradisi-tradisi yang paling kuno dan kaya. Pada bagian berikutnya, Greg Braden memberi judul Menciptakan Realitas. Nah, dalam Buddhisme Mahayana, realitas diyakini hanya eksis saat pikiran kita menciptakan sebuah fokus. Bahkan ajaran ini mengisyaratkan bahwa baik dunia dengan bentuk murni maupun yang tidak berbentuk berasal dari wahana kesadaran yang disebut imajinasi subjektif. Sesuatu menjadi pengalaman nyata hanya ketika kita mengarahkan perhatian beserta emosi kita padanya. Dalam banyak hal, kebijaksanaan dari tradisi kuno terasa seperti teori kuantum di abad ke-20. Jika seluruh ketentuan terkait kemungkinan kuantum ini benar dan emosi merupakan kunci untuk memilih realitas, maka pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana bisa kita merasa seakan-akan sesuatu sudah terjadi meskipun orang di sebelah kita menatap tajam dan mengatakan hal itu belum terjadi? Contoh sederhananya, apakah kita membohongi diri sendiri jika menyebut orang yang kita cintai telah sembuh meskipun kita berdiri di dekatnya di unit perawatan intensif rumah sakit? Ironi, pertanyaan terakhir terletak pada sifatnya yang menghindari jawaban tunggal. Di dalam semesta, dengan banyak potensi realitas, ada beberapa kemungkinan jawaban. Di suatu tempat di antara seluruh potensi realitas tersebut, ada satu skenario kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Di tempat lainnya, ada realitas penyakitnya bahkan tak pernah terjadi. Akan tetapi untuk alasan-alasan yang tidak kita ketahui dan pahami, bukan itu realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan jawaban atas pertanyaan di atas bermuara pada apa yang kita percaya tentang dunia dan kekuatan kita untuk memilih. Lantas pertanyaannya menjadi, kemungkinan mana yang kita pilih? Realitas mana yang dipilih oleh orang tercinta atau sang dokter? Untuk menjawabnya, pertama-tama harus kita akui bahwa kita memiliki kekuatan untuk membuat pilihan. Sebagaimana cerita Neville tentang pria muda dan penyakitnya yang mematikan, realitas saat ini tidaklah tertulis di atas batu. Sebaliknya, realitas itu halus dan mudah dibentuk, bahkan bisa diubah
ketika tampak tidak mungkin diubah. Dalam cerita Neville, sang dokter telah membuat diagnosis memelihara realitas ya dengan hasil yang diduga akan muncul. Tidak mengetahui adanya pilihan lain, pria itu mulanya percaya dan menerima realitas yang dipilih dokternya. Hanya ketika dihadapkan pada kemungkinan lain dan ia menerimanya, tubuhnya merespons keyakinan yang baru dan melakukannya dengan sangat cepat. Saya menuliskan contoh kuat lainnya tentang kemungkinan sejenis di bab 4. Einstein pernah melontarkan pernyataan terkenal bahwa kita tidak bisa memecahkan suatu masalah ketika berada di level yang sama dari pikiran yang menciptakan masalah itu. Demikian pula, kita tidak bisa mengubah sesuatu atau suatu realitas jika tetap berada di level yang sama dengan kesadaran yang menciptakan realitas tersebut. Untuk mengunci salah satu dari sekian banyak kemungkinan yang dijelaskan teori Copenhagen, teori banyak dunia, dan teori Penrose tentang realitas, kita harus mampu menemukan dengan tepat salah satu kemungkinan itu, dan itu dipengaruhi oleh cara kita mengobservasinya, yaitu bagaimana kita merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesudah kita menyadari bahwa kita memiliki sebuah pilihan atas apa yang kita anggap sebagai realitas kita, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita melihat seseorang sembuh jika tubuh orang ini terlihat berpenyakit parah? Jawabannya bermula dari keinginan untuk melihat melampaui ilusi yang ditunjukkan dunia kepada kita. Dalam contoh kasus orang tercinta yang terserang penyakit, kita diajak untuk melihat melampaui penyakit yang mereka alami, memikirkan bahwa mereka telah sembuh dan merasakan seperti apa kiranya bersama mereka di dalam realitas baru tersebut. Akan tetapi untuk memilih kemungkinan yang berbeda, kita harus melakukan lebih dari sekadar berpikir atau berharap bahwa kesembuhan orang tercinta telah terjadi. Barangkali inilah hal yang paling penting tentang cara kita melihat dunia, sekaligus sesuatu yang bisa menjadi perangkap terbesar bagi kita. Dalam kekuatan kita, dalam ketakutan kita akan kehilangan seseorang, tempat atau benda yang paling kita sayangi, ada godaan untuk menanggapi situasi tersebut dengan menyangkal realitas menakutkan di depan mata kita. Jika kita tidak mampu mengganti realitas menakutkan di depan mata kita dengan realitas yang membahagiakan, ketidakterimaan kita hanya akan menghasilkan frustrasi dan kekecewaan. Nah, secara pribadi, saya pun pernah kehilangan sejumlah teman yang terjerembab ke dalam jebakan ini dan sudah meninggal dunia. Meskipun hanya mereka yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam hati dan pikiran mereka sebelum meninggal, saya berkesempatan menyaksikan pergulatan batin mereka dengan segenap keyakinannya. Jika aku orang yang kuat, mereka beralasan, mengapa aku harus mengalami hal ini? Aku telah mengubah keyakinanku. Mengapa belum sembuh juga? Topik ini sangat mendalam, persoalan dan sensitif. Dan seringkali jawabannya membangkitkan perasaan-perasaan yang kuat dalam diskusi-diskusi tentang hakikat. Bagaimana alam semesta bekerja dan di mana peran Tuhan di dalamnya. Yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan antara sekadar memilih sebuah kemungkinan baru dan benar-benar menyelami pikiran, rasa, dan keyakinan yang membangkitkan akibat tertentu sebagai sebuah realitas baru. Ya, pada bagian ini keren ya, bahwa ternyata ya kita sebenarnya bisa kok menciptakan realitas bagi diri kita. Kita bisa memilih. Persoalannya adalah bagaimana? Ya, jawabannya adalah bagaimana kita benar-benar menyelami pikiran, rasa, dan keyakinan yang kita miliki untuk membangkitkan segala sesuatunya. Nah, kita masuk ke kunci 8. Sekadar berkata bahwa kita telah memilih realitas baru
tidaklah cukup. Nah, ini dia. Untuk memilih sebuah kemungkinan kuantum, kita harus memahami caranya. Sebagaimana yang dinyatakan Neville, kita mesti memasrahkan diri kita pada kemungkinan baru tersebut, hidup di dalam keadaan baru yang kita pilih itu, sepenuhnya meninggalkan keadaan lama. Dan inilah tepatnya yang bisa ditemukan dalam tradisi-tradisi kuno. Teknik hubungan antar mereka, antar muka, manusia, kepala, maksud kami, teknik hubungan antar muka manusia kepada keilahian ini sering disebut doa. Lalu apa kuncinya lagi? Nah, Greg Braden kemudian menulis pada bagian berikutnya dengan judul kecil, Rasa Adalah Kunci. Kita lanjut nanti ya. Oke deh.